Anies dalam hal ini, menurut pandangan saya, walaupun dia punya ada cacat sejarah lah ya, yang menurut pandangan saya, mungkin waktu itu kebutuhan politik Catat beliau. sejarah itu apakah, ini Persoalan koreksi salah pilkada ya? ya. Apa, ya, Pilkada. terkait dengan politik Ya, identitas bukan? politik identitas dong. Oke. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Tentu kita mulai dengan bersyukur. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, bisa berada di tepi Jakarta, menikmati angin malam. Alhamdulillah hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan segala macam dinamikanya. Tantangannya masih banyak. Karena itu saya sampaikan kepada teman-teman penyelenggara ini, ketika menyelenggarakan Jakarta Melayu Festival di hari kemerdekaan, maka dia harus menjadi peringatan juga bagi kita. Peringatan bahwa 77 tahun ini ada sebagian dari janji kemerdekaan yang sudah dilunasi, tapi ada masih banyak yang belum. Dan kemerdekaan berkali-kali kami sampaikan, kemerdekaan itu bukan hanya menggulung kolonialisme. Kemerdekaan itu yang lebih penting adalah dia bisa menggelar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini PR yang sekarang ada di depan kita. Dan menghadirkan rasa keadilan bukan semata-mata soal menegakkan hukum, menegakkan aturan. Memberikan rasa keadilan adalah soal bagaimana kita dari mulai menyusun aturan di pemerintahan sampai kepada eksekusi itu memasukkan kata keadilan di dalam pikiran, di dalam pertanyaan, di dalam percakapan, dan di dalam eksekusi. Mudah untuk mengatakan keadilan sosial dan kita baca itu dalam setiap upacara. Dalam setiap upacara kita sebut Pancasila dan kalimat terakhir itu keadilan sosial. Tapi seringkali pada saat yang sama tanpa kita sadari kita tidak memasukkan keadilan sosial itu dalam keseharian. Bapak Ibu sekalian saya hormati, baru tadi sore kami bersama dengan masyarakat di Jakarta Pusat tadi memberikan sertifikat, sebenarnya bukan sertifikat, tapi SPPT untuk pajak. Pajak apa? PBB kita. Di Jakarta ini salah satu tantangan kita adalah memastikan bahwa semua unsur masyarakat yang ada di kota ini bisa tinggal dengan tenang dan nyaman dalam jangka panjang. Di sisi lain, harga tanah di Jakarta makin hari makin tinggi. Tanpa kita sadari, pemerintah yang selalu mengatakan keadilan sosial di dalam upacaranya, memiliki aturan tentang pajak tanah dan bangunan yang bisa diartikan sebagai kami meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan PBB. Pada saat yang sama itu adalah kalimat sopan dari mengatakan kami akan mengosongkan Jakarta dari penduduk yang tak mampu untuk bayar pajak. Ini adalah kenyataan bertahun-tahun kita jalani. Karena itu kita di Jakarta mau ubah itu. Keadilan sosial itu bukan hanya jadi statement, keadilan sosial itu jadi kenyataan. Dan alhamdulillah DKI Jakarta mengadopsi sebuah kebijakan, di mana di Jakarta semua rumah dengan nilai NJOP di bawah 2 miliar, maka PBB-nya dienolkan. Apa yang terjadi ketika dienolkan PBB-nya? Yang terjadi adalah 85% dari rumah di Jakarta hari ini tidak perlu lagi bayar pajak bumi dan bangunan. 15% masih harus bayar, tapi 15% pun dengan sebuah ketentuan. Ada kebutuhan dasar hidup manusia yang tak boleh dipajakin. Tanah ukuran 60 meter persegi itu kebutuhan minimum untuk bisa hidup. Bangunan minimum 36 meter persegi itu tidak perlu dipajaki, karena itu hak dasar untuk hidup. Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan sosial, maka kita tidak boleh hanya menempatkan ini sebagai sebuah kalimat, tapi yang harus ditempatkan dalam bentuk langkah konkret.
di dalam keseharian kita, di dalam menyusun kebijakan kita. Dan seringkali karena kita melakukan berbagai kebijakan sudah terlalu lama sampai kita tidak sadar bahwa ini jauh dari prinsip-prinsip dasar mengapa kita mau merdeka. Saya tadi ketemu dengan teman-teman di Bapenda. Saya bilang, teman-teman, Anda baca buku sejarah tentang penjajahan di tanah Nusantara. Di sana penuh dengan kisah tentang eksploitasi lewat pajak selama masa penjajahan. Di mana itu menjadi alat untuk memeras bagi rakyat. Tapi kita, ketika bicara merdeka, kita tak selalu memikirkan tentang ini. Bahkan di hari kemerdekaan ini, kita undang keluarga-keluarga para pejuang, kita undang para veteran, kita undang mereka ikut upacara-upacara yang kita selenggarakan. Tapi tanpa kita sadari, kita juga membiarkan mereka terusir dari rumah-rumah peninggalan orang tuanya karena pajak di tempat mereka tinggal harganya tak kira-kira tingginya. Sebuah sikap inkonsisten. Kita hargai mereka dalam upacara, tapi kita usir mereka dari rumah dengan cara pajaknya luar biasa tinggi. Karena itu di Jakarta sudah sejak 4 tahun yang lalu, semua keluarga pejuang mereka dienolkan pajaknya dimanapun mereka tinggal di kota ini. Sebagai tanda terima kasih dari kita, terima kasih atas jasanya. Dan saya beberapa kali ketemu dengan veteran, ketemu dengan mantan pejuang dan lain-lain, dan keluarga yang menyatakan terima kasih. Tapi selalu saya jawab, Bapak Ibu jangan bilang terima kasih ke saya, justru kami yang harus mengatakan terima kasih telah memberikan jasa yang begitu besar bagi kami hari ini, sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan, dan apa yang kita kerjakan adalah sekedar bayar balik yang tak sebanding dengan apa yang diperjuangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kita sudah saatnya untuk mereview ini semua. Ini hanya satu contoh kecil, tapi ada begitu banyak hal lain yang harus kita lihat dan kita pastikan bahwa ini 17 Agustus, kenapa kita milih merdeka? Karena ingin kita dapat kemerdekaan yang hakiki. Yang hakiki bukan kemerdekaan yang seremonial. Kemerdekaan yang hakiki itu ditandai dengan keadilan sosial. Itulah tanda kemerdekaan yang hakiki, dan ini yang coba kita ikhtiarkan. Tentu ini tidak akan berhenti di sini. Perjalanannya masih panjang. Tapi kami sangat percaya bahwa gagasan yang dulu disusun oleh para pendiri itu hidup di begitu banyak pribadi-pribadi hari ini. Tinggal kita harus wujudkan itu sama-sama dalam sebuah kerja dari mulai yang berada di pemerintahan sampai yang di luar pemerintahan. Dan izinkan juga dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua bahwa ada begitu banyak manfaat yang sudah kita dapat dari Republik ini. Pertanyaannya, sudahkah kita membayar balik atas yang kita terima dari Republik ini? Sudahkah kita mengembalikan yang kita terima untuk Republik ini? Jadi bukan menyumbang untuk Indonesia. Indonesia tidak perlu sumbangan kita. Indonesia sudah memberikan sumbangan terlalu banyak bagi masing-masing kita. Apalagi Jakarta. Jakarta ini kota di mana orang datang ke kota ini membawa bekal yang minim, kerja keras, terbuka kesempatan, maju berkembang, meraih kesejahteraan, meraih kemakmuran. Tapi pada saat yang bersamaan kita seringkali terlewat untuk bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita bayar balik? Bukan sekedar bayar pajak, bukan sekedar melakukan yang menjadi kewajiban konstitusional, tapi sudahkah kita memberikan kesempatan kepada yang lain? Saya beri contoh sekalian, kadang-kadang kita memiliki sikap yang kurang toleran kepada mereka yang masih di bawah. Padahal dulu kita di bawah. Dulu kita memulai dengan tidak punya apa-apa, datang ke... Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana pernyataan dari Immanuel Ebenezer, ya ini adalah ketua Jokomania, ya, dan juga sekarang
Wakil Menteri Tenaga Kerja ya, kalau tidak salah teman-teman. Dan ini mengatakan bahwa Anies itu mempunyai sejarah yang tidak baik ya, sejarah kelam ya. It's okay, tidak apa-apa, itu adalah hak prerogatif setiap orang untuk menilai Anies teman-teman. Namun ya seperti kita ketahui bahwa Anies Baswedan adalah tokoh yang berhasil ya menjadi gubernur Jakarta, berhasil membangun Jakarta dengan baik, dengan tentram, dengan beradab teman-teman. Selama 5 tahun kepemimpinannya, Anies Baswedan berhasil menjadi pemimpin bagi semua umat ya. Tidak ada kita pernah mendengar Anies Baswedan ya kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik selama di Jakarta. Bahkan beliau dituduh korupsi pun beliau datangi KPK ya tanpa pengacara, dan sampai hari ini pun Anies tidak ditersangkakan. Kenapa? Karena memang Anies tidak bersalah. Itu adalah bukti nyata kinerja Anies Baswedan sebagai gubernur yang bersih, yang jujur, dan amanah teman-teman. Itu kenapa Anies Baswedan itu selalu dimusuhi ya, karena memang integritas beliau sangat luar biasa. Sekelas Immanuel Ebenezer aja sebenarnya tidak cocok ya lawan Anies, sebab Anies itu terlalu tinggi kualitasnya dibandingkan Ebenezer teman-teman. Dan kita percaya bahwa sosok Anies Baswedan walaupun digempur kanan kiri ya atas bawah, Anies Baswedan akan terus bersinar terang. Bagaimana menurut kalian?